Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kontribusi kategori produk terhadap total pendapatan penjualan pada beberapa cabang toko aksesoris dan adaptor laptop. Pengerjaan ini dikerjakan oleh kelompok 5 yang terdiri dari Adisa Oktaviani, Tessa Hermita, dan Gali Febianto. Kemudian pertama yaitu ada pendahuluan. Latar belakang PT Perbaikan Gawai memiliki beberapa cabang operasional yang menunjukkan performa yang berbeda-beda, sehingga diperlukan adanya sistem pemantauan yang terintegrasi untuk mengamati tingkat penjualan serta laba yang diperoleh. Yang kedua, ada tujuan analisis. Menganalisis perbandingan kinerja masing-masing cabang, mengidentifikasi produk atau layanan yang memberikan kontribusi terbesar, serta mengamati pola penjualan setiap bulannya. Yang ketiga, ada pertanyaan bisnis utama, bagaimana perbandingan kinerja antar cabang, dan produk mana yang paling berkontribusi terhadap profitabilitas perusahaan. Data dan KPI. Sumber data dari data transaksi internal yang dimiliki oleh PT Perbaikan Gawai. Jumlah baris atau kolom yaitu terdapat 9.149 baris dan data transaksi dengan 22 kolom utama. Rentan waktu data ini diperoleh dari tanggal 1 Januari 2023 hingga 31 Maret 2023 atau bisa disebut triwulan. Definisinya yaitu definisi KPI yaitu yang pertama ada KPI pemetaan kategori pelanggan dan produk yang berkontribusi dalam penjualan. Yang kedua ada KPI pertumbuhan penjualan per cabang. Yang ketiga ada KPI rasio pendapatan jasa spare part. Yang kelima ada KPI nilai rata-rata transaksi. Yang keenam ada KPI margin keuntungan atau profit. Desain dashboard. Yang pertama ada penjelasan layout atau logika navigasi. Terdiri dari header dan filter. Dashboard ini dilengkapi dengan filter interaksi di bagian atas seperti filter tanggal dan kategori untuk memungkinkan pengguna melakukan drill down data secara spesifik. Scorecards, ringkasan eksekutif, yaitu pada bagian atas terdapat 4 matrik utama, total penjualan, total laba, total unit, dan margin, yang dapat memberikan gambaran cepat mengenai kesehatan bisnis. Kemudian ada analisis tren dan komparasi, yaitu bagian tengah dan bawah dibagi menjadi visualisasi tren, waktu serta perbandingan antar kategori produk, produk, merek, dan cabang untuk memudahkan identifikasi performa. Yang kedua ada pemilihan visual, alasan memilih grafik, yaitu ini sudah tertampil untuk dashboardnya. Di sini ada scorecard, yaitu digunakan untuk menampilkan angka absolut KPI untuk KPI utama agar manajemen langsung mengetahui pencapaian total tanpa harus menghitung manual. Line chart, yaitu grafik ini dipilih untuk memvisualisasikan total penjualan per bulan guna melihat pola musiman dan tren naik turunnya transaksi sepanjang tahun. Bar chart, yaitu digunakan untuk membandingkan penjualan antar cabang dan kategori produk karena sangat efektif dalam menunjukkan peringkat dan perbedaan nilai secara kontras. Pie chart, yaitu digunakan untuk melihat proporsi kontribusi merek atau kategori terhadap keseluruhan total penjualan. Insight utama yaitu dominasi pendapatan cabang, kategori pelanggan dan kategori penjualan yang berkontribusi terhadap pendapatan, analisis pertumbuhan penjualan per cabang, analisis produktivitas teknisi, rasio pendapatan jasa dan spare part. Implikasi bisnis yaitu untuk menentukan model bisnis utama jika pendapatan jasa lebih tinggi,
maka fokus perusahaan adalah pada pengambilan skill SDM. Jika spare part lebih tinggi, maka fokus ada pada manajemen rantai pasok dan stok gudang. Rekomendasi dan action plan, yaitu berikut langkah konkret yang disarankan untuk manajemen berdasarkan temuan di atas. Yang pertama ada optimalisasi penjualan aksesoris. Yang kedua ada peningkatan efisiensi cabang kalender. Refleksi tim, bagian ini menunjukkan sudut pandang manajerial atas kerjasama tim selama periode data ini diambil. Pencapaian kolektif, kekuatan operasional, dan area pengembangan. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.